warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Khairunisa Aliatur Rahma, NIM 2287203055 dari Universitas Nurul Huda Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah yang diampu oleh Bapak Hafid Ismail MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekuitas. Apa sih ekuitas itu? Ekuitas atau equity secara bahasa berarti kekayaan bersih dari sebuah perusahaan. Sedangkan menurut istilah, ekuitas adalah hak dari seorang pemilik perusahaan atas aset perusahaan setelah semua kewajiban dalam neraca terbayarkan. Sedangkan ekuitas secara formal yaitu dalam Standar Akuntansi Keuangan 2002, misalnya Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI mendefinisikan ekuitas sebagai berikut pasal 49. Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Yang selanjutnya yaitu tujuan penyajian ekuitas. Menurut Standar Akuntansi Keuangan 2007, tujuan ekuitas sebagai bagian hak pemilik perusahaan yang harus dilaporkan sehingga dapat memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu komponen dalam ekuitas. Ekuitas juga memiliki komponen di dalamnya, yaitu yang pertama modal yang disetorkan. Maksud dari modal yang disetorkan adalah besarnya modal atau aset yang diserahkan oleh pemilik usaha ataupun investor dalam jumlah tertentu. Penyetoran modal tersebut bertujuan untuk menjalankan usaha ataupun mengembangkannya. Jenis modal yang disetorkan ini ada dua, yaitu modal saham, yaitu jumlah lembar saham maupun nominal uang yang beredar. Yang kedua, saham agio dan disagio, yaitu selisih antara jumlah modal yang disetorkan pemegang saham dengan nilai saham tersebut. Disebut saham agio jika selisihnya di atas nilai nominal, sedangkan disagio adalah kondisi sebaliknya. Yang kedua yaitu keuntungan yang tidak dibagi. Keuntungan yang tidak dibagi atau biasa disebut juga keuntungan yang ditahan merupakan hasil dari keuntungan bersih operasional perusahaan yang tidak diambil oleh pemilik atau pemegang saham. Keputusan untuk membagikan atau tidak keuntungan tersebut diambil oleh pemilik perusahaan. Contohnya, dalam sebuah perusahaan terbuka, maka keputusan untuk membagikan atau menahan keuntungan berupa dividen ini penentuannya melalui RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Yang ketiga yaitu modal dari penilaian kembali. Dalam prakteknya, setiap perusahaan seringkali melakukan hitung ulang terhadap nilai dari semua aset-asetnya. Jika nantinya pada saat hitung ulang tersebut ada penyesuaian nilai aset, maka selisih itu akan merubah neraca perusahaan. Inilah yang akan menjadi modal dari penilaian kembali. Yang keempat yaitu modal dari hibah atau sumbangan. Modal dari hibah atau sumbangan yaitu nilai aktiva yang diperoleh perusahaan yang sumbernya dari sumbangan pihak lain. Modal sumbangan memungkinkan perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali untuk membeli sesuatu ataupun untuk memperoleh aset baru. Yang terakhir yaitu modal lainnya. Modal lainnya yaitu modal yang sumbernya dari berbagai jenis cadangan yang ada pada perusahaan. Misalnya seperti modal ekspansi, modal persiapan untuk pelunasan obligasi, cadangan penurunan harga dan sebagainya. Sedangkan jumlah keuntungan yang tidak dibagikan dan telah dimasukkan ke dalam dana cadangan tidak bisa diminta kembali sebagai dividen. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini.
Dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.